Sore, kita bersyukur kita masih mempunyai satu kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan kembali, yang pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama kali pada triwulan yang kedua ini, dengan judul Yesus menang, iblis kalah. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, syukur terima kasih waktu yang indah Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami semua umat-umat-Mu untuk mempelajari firman-Mu. Pada saat ini kami akan belajar firman-Mu kembali, dan kami percaya hanya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami semua boleh mengerti pelajaran ini dengan baik karena kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah semua ini menjadi sukacita kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mengampuni semua kekurangan dosa kesalahan kami, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali saya sampaikan, pada sore hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang berjudul Yesus menang, iblis kalah. Kita akan menyampaikan beberapa poin pelajaran yang sudah kita pelajari seminggu yang lalu. Tetapi terima kasih kepada Tuhan, walaupun kita kalah dalam hal jumlah, rintangan menghalangi serangan setan yang bertubi-tubi, pada akhirnya di dalam Yesus kita akan menang. Untuk itu kita akan mempelajari buku Wahyu 12 untuk memahami buku Wahyu yang ke-14. Poin yang pertama, pertempuran di surga. Kebebasan memilih adalah prinsip dasar dari pemerintahan Tuhan, baik di surga dan di bumi. Kabar baiknya dalam Wahyu 12 adalah menjelaskan kemenangan Kristus dalam konflik. Untuk itu, biarlah kita menggunakan hak pilih kita, memilih yang tepat, yaitu memilih kepada pihak yang menang atau Yesus Kristus. Poin yang kedua, serangan setan. Dari sejak kelahirannya, setan sudah berusaha untuk membunuhnya, membunuh Yesus. Tetapi Tuhan selalu melindunginya. Dia disuruh lari ke Mesir karena akan dibunuh oleh Raja Herodes, yaitu setan sendiri. Yesus menghadapi banyak godaan seperti yang kita alami, tetapi dia keluar sebagai pemenang. Iblis adalah musuh yang telah dikalahkan. Yesus telah menang atas dia dalam hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Bahkan ketika dia naik ke surga kembali kepada Bapanya. Kristus dan setan belum selesai. Kemenangan Kristus yang ada di Golgota, yang sudah mengalahkan iblis, tetapi pertentangan Kristus dan setan belum selesai atau berakhir. Jika kita sudah diampuni, maka tidak ada lagi yang bisa dituduhkan setan kepada kita. Yesus telah mengatasi hal yang terburuk yang dapat dilakukan oleh dosa dan kejahatan kepadanya. Dia melakukan serangan penuh terhadap kejahatan dan dosa. Maka jika kita menerima Yesus dengan iman, kemenangannya adalah juga milik kita semua. Dan yang ketiga, di dalam kitab suci, Yesus tidak pernah kalah dalam peperangannya melawan iblis. Dia adalah penakluk yang perkasa, pemenang atas kekuatan jahat. Makanya kemenangan Kristus adalah kemenangan kita jika kita menerima Yesus dengan iman. Maka keselamatan bukan karena usaha kita sendiri, melainkan hanya Kristus sendiri di atas nama kita. Dan yang lain, perempuan di padang gurun. Penganiayaan kepada orang-orang Kristen adalah perpanjangan dari pertempuran antara yang jahat dan yang baik sampai kesudahan nanti.
Sekali lagi, kebenaran atau Kristus menang dan Allah memiliki umat yang sisa, yang setia kepadanya dalam pertentangan yang hebat. Telah disediakan tempat bagi umat Allah yang dinyatakan bahwa perempuan itu dipelihara di padang gurun. Kita bisa mempelajari di dalam Wahyu 12 ayat 14. Dan bumi datang menolong perempuan itu, yaitu Wahyu 12 ayat 16. Jadi nanti pada saat penganiayaan hebat, Allah memelihara umatnya. Seperti yang dia lakukan pada waktu dahulu, dia akan melakukan hal yang sama bagi umatnya yang sisa di akhir zaman. Poin yang terakhir, umat Allah yang sisa di akhir zaman. Iblis telah berperang dengan Kristus sejak di surga. Tujuannya ialah untuk merebut kendali atas seluruh alam semesta. Pusat perhatiannya pada akhir zaman adalah kepada umat yang setia kepada Kristus, yaitu perempuan dan keturunannya. Jika iblis tidak bisa menghancurkan Kristus, dia akan menghancurkan gereja dan umatnya yang sisa, yang setia kepadanya. Apa bentuk kesetiaan kita kepada Kristus? Yaitu menuruti hukumnya dan melakukan semua perintahnya. Dunia kita sedang menunggu krisis yang besar, tetapi di dalam Kristus, oleh Yesus dan karena Yesus, kemenangan kita dijamin asalkan kita tetap terhubung dengan Dia. Semuanya tergantung pilihan kita sendiri, pilihan kita masing-masing. Inilah sekelumit pemahaman atau ringkasan beberapa pelajaran dalam seminggu ini, dan kita masuk dalam pendalaman. Hukum kasih Allah ialah dasar pemerintahan Allah. Kebahagiaan semua makhluk yang berpikir bergantung atas keselarasan yang sempurna terhadap prinsip-prinsip kebenarannya yang agung. Pelayanan yang timbul dari rasa penghargaan akan tabiatnya, yaitu tabiat Kristus, ia tidak menyukai suatu penurutan yang terpaksa, dan kepada semua ia telah memberikan kebebasan untuk memilih, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang bersifat sukarela. Selama semua makhluk ciptaan menyatakan kesetiaan yang penuh kasih, maka terdapatlah keselarasan yang sempurna di seluruh alam semesta. Segenap penduduk surga bergembira memenuhi tujuan kalik mereka. Mereka suka memantulkan kemuliaannya dan menyatakan pujiannya, dan sementara kasih kepada Allah adalah yang terutama, lalu kasih satu dengan yang lain bersifat tulus dan tidak mementingkan diri sendiri. Di sana tidak ada nada yang sumbang yang mengganggu keselarasan alam semesta. Satu pelajaran yang indah bagi kita yang perlu kita renungkan, di mana Yesus telah menang melawan iblis, dan kita juga akan menang bila mana kita senantiasa percaya, menyerahkan diri, iman kepada Yesus yang sudah mengalahkan iblis. Itulah satu pelajaran yang perlu kita renungkan, supaya kita setiap saat merenungkan apa yang sudah dilakukan Yesus bagi kita, yaitu menebus kita, menyelamatkan kita dari dosa. Inilah satu pelajaran yang indah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.